warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat YouTube yang berbahagia, selamat berjumpa kembali di channel kami. Di kesempatan ini mari kita bersama-sama belajar tentang keagamaan yang tentunya aktivitas keagamaan, ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Masih menyambung dengan pembahasan beberapa waktu yang lalu, yaitu berkaitan dengan masalah niat. Karena niat ini merupakan hal yang sangat penting, hal yang senantiasa ada, menjadi rukun dalam setiap aktivitas ibadah atau ritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ibadah sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Sahabat YouTube yang berbahagia, di masyarakat kita seringkali ketika berniat itu menggunakan bahasa Arab. Karena memang yang selama ini diajarkan kepada kita juga demikian. Sebenarnya tidak hanya bahasa Arab sebenarnya yang kita terima dari guru-guru ngaji kita atau guru-guru agama kita. Akan tetapi sebenarnya juga sudah disampaikan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa. Sahabat YouTube yang berbahagia, ternyata terkadang kita itu selama ini lebih banyak menggunakan lafal bahasa Arab dalam berniat, akan tetapi masih banyak juga yang belum mengetahui isi daripada niat tersebut. Padahal niat itu justru ada di dalam hati. Kalau orang Jawa bilang itu adalah krenteking ati. Jadi hati kita juga harus berbicara. Tidak hanya mulut kita, akan tetapi hati kita juga harus mengikutinya. Kita keraskan niat itu adalah dalam rangka untuk menuntun hati kita. Dan membaca dengan lafal bahasa Arab, membaca dengan niat itu merupakan hukumnya sunnah. Akan tetapi kerentek dalam hati itu harus ada dalam setiap kita berniat. Sahabat YouTube yang berbahagia, di beberapa kesempatan sering kami perhatikan, misalnya ketika jamaah haji Indonesia yang kebanyakan memang usia juga sudah tua, belajar berniat dengan bahasa Arab begitu kerasnya, begitu dengan susah payah agar bisa melafalkan niat haji ataupun umrohnya. Akan tetapi terkadang sekali lagi hanya berusaha sekeras mungkin untuk bisa melafalkan bahasa Arabnya. Sementara bahasa Jawa atau bahasa Indonesia yang bisa dipahami justru tidak dipelajari, kemudian tidak diucapkan. Memang benar bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berniat dengan menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Karena Rasulullah itu orang Arab, bahasanya Arab,
sehingga semua ucapannya otomatis bisa dipahami oleh dirinya sendiri. Berbeda dengan kita, bisa jadi kita bisa melafalkan bahasa Arabnya tetapi belum mengetahui isinya. Oleh karenanya, marilah di kesempatan ini, sahabat YouTube yang berbahagia, ibadah-ibadah yang lalu yang mungkin kita hanya berniat dengan bahasa Arab, ke depan mari kita perbaiki agar lebih sempurna, yaitu dengan mengetahui isi dari lafal tersebut. Misalnya ketika akan berhaji, ketika niat haji, maka kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka hati kita muncul dalam kerentek hati kita, kita mengatakan, aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Atau ketika kita berniat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, maka dalam hati kita harus kita ungkapkan, harus kita niatkan dengan bahasa kita, aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala. Sahabat YouTube yang berbahagia, kemudian ada beberapa juga aktivitas-aktivitas di keseharian kita yang membutuhkan kesempurnaan niat juga. Semisal kita melaksanakan mandi besar atau mandi junub. Sama dengan ketika kita niat haji, kita juga harus mengetahui isi dari lafal yang kita ucapkan itu. Nawaitul ghusla li raf'il hadasi akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah ini. Jadi tidak hanya lafalnya, tetapi lafal bahasa Arabnya, tetapi isinya kita juga harus tahu. Kadang-kadang ada juga yang melafalkan dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi tidak komplit. Aku berniat mandi besar, sudah seperti itu kemudian meratakan air. Padahal mestinya aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Ini. Kemudian misalnya lagi untuk sholat. Ketika kita sholat, kita juga harus melafalkan dalam hati kita, mengkerentekkan dalam hati kita. Usolli fardhu subhi rakaataini imaman, atau ketika jadi imam, imaman lillahi ta'ala, mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kita harus ngerti, hati kita harus mengatakan, aku berniat sholat subuh 2 rakaat dan seterusnya. Sahabat YouTube yang berbahagia, jadi dari semua yang kami sampaikan di atas adalah kita untuk mempertegas niat yang ada dalam hati kita, kita memahami, kita mengerti apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan. Harapannya agar ibadah ritual kita semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang berbahagia, kalaupun misalnya selama ini kita belum melaksanakan yang demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi maaf kepada kita atas mungkin ketidaktahuan kita atau kelalaian kita dalam melaksanakan niat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ibadah-ibadah yang bersifat ritual
ibadah-ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.